فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwati fi din, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan pada kita. Dan sungguh betapa banyak nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada kita. Sampai Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Jika akan hitung-hitung nikmat Allah, tak mungkin akan bisa untuk menghitungnya semua. Di antara nikmat Allah paling besar adalah nikmat hidayah. Yang membimbing kita, Allah Ta'ala dengan taufiknya kepada Islam, kepada iman. Dan membimbing kita pada sunnah. Sungguh ini nikmat yang luar biasa. Kita berharap dan mohon kepada Allah supaya Allah meneguhkan dan mengokohkan kita dalam nikmat ini. Agar nikmat ini tidak hilang dari diri kita sampai akhir hayat kita. Karena kita berharap kita hidup dalam Islam dan mati dalam keadaan Islam pula. Walaupun ujian demi ujian datang menimpa kita dalam hidup ini, kita berharap Allah beri kita istiqamah dan kokoh di atas sunnah ini. Sehingga kita menutup dengan husnul khatimah jumpa Allah Ta'ala. Dan ikhwati fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah Allah beritakan dan apa yang telah kita rasakan bersama. Datangnya atau turunnya wabah COVID-19 atau virus corona ini melanda dunia. Membuat khawatir hampir seluruh manusia. Takut dan khawatir. Karena wabah yang demikian bahayanya. Namun, itu hanya mematikan jasad-jasad kita. Tentu ada wabah yang lebih besar. Yang mengancam matinya jiwa-jiwa kita, hati-hati kita. Dan ini lebih berbahaya. Kalau virus corona menyerang saluran pernafasan, membuat orang sesak nafas, ujung-ujungnya kalau memang kalau ajal tiba, meninggal karenanya. Namun kadang kita lupa penyakit dan yang lebih besar dari itu wabah yang menimpa umat ini. Yaitu yang mengena pada hati-hati manusia berupa kesyirikan,
kemunafikan. Seperti yang diucapkan Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maradul qalbi ya'udzubillah, penyakit hati, dan kita berlindung kepada Allah. Ini fasadud dunia wal akhirah. Akan mengakibatkan dampaknya kerusakan dunia dan akhirat. Di mana penyakit hati ini, itu boleh sebutkan tidak maradul qalbi. Di mana penyakit hati ini berupa asyirik wan nifaq, kesyirikan, kemunafikan, aw karahatu ma anzalallah, kebencian terhadap apa yang Allah turunkan. Aw bu'du awliya Allah, membenci wali-wali Allah, kekasih Allah. Wa ma asybah dzalika, dan semisal itu. Ini semua faqad khasara dunya wa akhir. Akan menjadikan dampak kerugian dunianya dan akhiratnya. Karenanya ya fila barakallahu fikum, kata beliau, lihada yanbaghi laka an sya'alta al-afiyah. Karenanya mesti kita, engkau dan kita semua tentunya, kita mohon kepada Allah keselamatan dari perkara ini. Ikhwati fi din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah sampaikan dalam Al-Quran berita yang sudah kita sering mendengar, yang akan menimpa kepada kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan benar-benar kami akan uji kalian dengan sesuatu atau sedikit dari rasa lapar, rasa takut. Allah uji kita dengan al-khawf, sedikit dari rasa takut, khawatiran, wal-ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan dari harta benda, wal anfus, jiwa, wasamarat, dan buah-buahan. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Beberapa bentuk ujian yang Allah timpakan kepada kita. Mungkin sudah dirasakan oleh kita bersama, pasti tentunya dirasakan kita semua. Semenjak COVID-19 ini melanda dunia, pengaruh terhadap kita semua rasakan pendidikan, terhadap ekonomi, dan yang lainnya. Namun ingat, Allah memberikan janji, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bergembiralah orang-orang yang bersabar. Nah, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwati fi din, a'azana wa iyyakum. Sebagaimana telah dinasihatkan oleh kibar ulama, sebagaimana ucapan dari beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Beliau menasihatkan kepada kita sebagai orang tua, sebagai ulama besar bagi kita, begitu sayangnya terhadap kita dan perhatiannya. Beliau telah mengingatkan dalam sebuah nasihat yang disampaikannya, inna hadal waba illun min junudillah. Ini wabah, virus corona yang melanda ini merupakan salah satu tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Dan beliau katakan, yusibu bihi may yasha. Allah timpakan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa sarrafahu amma yasha. Dan Allah Ta'ala palingkan dari virus ini atau wabah ini orang yang Allah kehendaki pula. Sehingga ikhwati fidin, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita selamat tidak terpapar virus corona ini, itu bukan karena imun kita kuat, kita ini punya makanan bergizi, kita ini bisa penuh nutrisi. Bukan karena itu semata. Tapi karena Allah palingkan kita dari wabah. Allah jauhkan kita dari wabah. Allah selamatkan kita.
Adapun yang terkena memang itu sudah takdirnya. Sampai meninggal itu memang ajalnya. Sehingga bagi kita muslimin boleh khawatir tapi jangan terlalu. Hadapi dengan kesabaran. Sehingga beliau ingatkan kepada kita fala budda minal luju' ilallah. Kita hendaknya sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alu raf'ul hadzal bala, dan kita mohon kepada Allah kiranya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Segera Allah Ta'ala menghilangkan bencana ini yang menimpa muslimin secara umum. Di negeri-negeri ya, muslimin. Khususnya dan seluruh dunia tentunya. Beringatkan agar kita bersandar kepada Allah. Demikian pula kata Allah, man kana dzu ma'siyatin. Kalau sekiranya kita ini, diri kita ini ada maksiat kepada Allah, maka beliau katakan inna nansahu bitaubah. Kami nasihatkan untuk segeranya ia bertaubat ila Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kenyataan yang menimpa umat ini, pantaslah tentunya kiranya Allah timpakan ke dunia ini bencana wabah seperti ini. Karena dosa-dosa yang diperbuat kita manusia. Apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dari dosa-dosa itu sudah ada pada umat kita ini. Syirikan kaum Nuh alaihissalatu wassalam itu pun terulang dan terjadi di masa kita. Penyembahan terhadap berhala-berhala. Patung-patung, gambar-gambar itu sudah tak bisa dielakkan oleh kita. Kebejatan moral kaum Nabi Lut sudah terjadi di masa kita. Bahkan minta dilegaliskan atau direstui oleh negeri kita ini. Mereka menuntut legalitas, dilegalkan LGBT. Perhatikan, ini praktek kaum Nabi Lut yang mengerikan. Begitupun praktek riba, mengurangi timbangan, takaran, sudah terjadi pada kita di negeri kita, akan di seluruh dunia. Sehingga hampir tak bisa kita selamat dari praktek ribawi atau dari jerat-jerat riba. Dan yang semisalnya, demikian pula praktek perzinahan. Pelaku zina merajalela. Mereka banyak, baik sembunyi atau terang-terangan. Dan yang melihatnya sangat banyak. Tidak melakukan tapi sama melihat. Dengan adegan praktek zina yang mereka tayangkan. Lalu video-video porno. Lalu YouTube. Dan yang lainnya yang menayangkan praktek-praktek perzinahan. Film-film porno. Pornografi sudah merajalela. Pelakunya orang fasik, orang kafir. Tapi yang melihat. Semua orang hampir tak bisa luput. Sehingga ikhwati fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin, faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah wal hakim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bila telah tampak perbuatan zina, riba dalam satu negeri, maka sungguh berarti mereka telah menghalalkan azab Allah bagi diri-diri mereka. Di surat Al-Hakim. Dan disahkan oleh Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala. Atau dalam hadis yang lain. Lihat Imam Ibnu Majah. Dihasan oleh Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala. Beliau Nabi SAW bersabda, "Lam tadhhar fahisyah fi qaumin qat hatta yu'linu biha
illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madu. Beliau bersabda, tidaklah tampak perbuatan keji di satu kaum sampai itu perbuatan terang-terangan mereka praktekkan, kecuali Allah akan meratakan bagi mereka, menimpakan kepada mereka ta'un, wabah, bencana, kelaparan, dan berbagai macam penyakit lam takun madat fi aslafihim alladhi madu, yang belum ada sebelumnya. Dulu sudah ada beberapa jenis virus, SARS, dan yang semisalnya. Ternyata muncul yang ini lebih ngeri lagi. Mengena kepada hampir seluruh manusia. Terancam. Dan ikhwati fiddin, rahimani rahimakumullah. Kalau ini hanya mengancam jasad kita, justru yang kita waspada adalah yang akan mengancam agama kita. Ideologi sesat, pemikiran-pemikiran sesat yang diusung oleh mereka, para orientalis. Juga para mereka yang membawa pemikiran radikalis. Subhanallah. Ini semua tentunya bahaya terhadap masa depan anak keturunan kita pula. Nah, mengingat pada hadis Rasul SAW ini tadi, kita bisa melihat hampir tak bisa kita selamat dari ancaman Allah karena sekian dosa dipraktekkan oleh manusia. Anehnya, ketika wabah ini muncul, banyak manusia bukannya semakin mendekat kepada Allah. Diberi kesempatan untuk banyak di rumah bersama keluarga. Mestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi anak-anak kesempatan birrul walidain, berbakti pada orang tuanya. Sambil belajar di rumah, bagi orang tua kesempatan memperhatikan anak-anaknya, putra-putrinya sambil membimbing mereka. Berilah teladan kepada mereka. Maka dalam wabah yang sangat mengerikan ini, seperti yang disampaikan oleh ulama kita tadi, kita bersandar kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintah. Meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Jangan kita merasa aman ketika melanggar larangan Allah karena sendiri di rumah sunyi, sepi sendiri. Lalu kita, jari-jari kita asik bermain. Memainkan tombol-tombol HP atau di dunia maya kita melalang buana. Ya, hati-hati. Barakallahu fikum ikhwati fiddin. Ketakwaan kita kepada Allah itu akan membuahkan sekian banyak kebaikan. Seperti yang Allah sampaikan, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan dia, Allah berikan baginya solusi dari segala problem-problem yang dihadapinya. Wabah ini problem untuk seluruh kita tentunya, baik itu pemimpin bangsa, negara, sampai pemimpin keluarga, bahkan sampai diri-diri kita sendiri. Nah, kalau kita sadari solusinya untuk selamat dari bencana yang mengerikan ini dengan takwa kepada Allah, sehingga dengan ketakwaan kita meningkat, Allah angkat wabah ini. Dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengangkat. Ingat, ikhwati fiddin, azza wa iyyakum, bahwa kita juga tidak bisa mengatakan diri kita ini tak ada dosa. Kita justru banyak. Sehingga di samping kita bersandar kepada Allah, kita banyak-banyak istighfar.
kita menyandarkan diri kita kembali kepada diri kita, istighfar atas dosa-dosa. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka itu istighfar, bertaubat. Namun kenyataan kebanyakan dari saudara kita kaum muslimin, mereka itu tidak merasa, tidak menganggap perbuatan itu dosa, padahal itu dosa. Yang mana? Pertama, mereka banyak melanggar apa yang dilarang Allah, yang dilarang Rasul SAW, dan mereka tidak taat kepada pemerintah. Alasan karena wabah ini, desakan ekonomi, kadang mereka nekat mencuri. Ini juga tidak benar. Ya, ini tidak benar tentunya. Kemudian, ikhwati fiddin, azza wa jalla, mestinya kita ini benar-benar menjalankan apa yang Allah perintah sebagai wujud takwa kepada Allah dengan taat dan tidak maksiat. Ayyu'ta wa liyu'sa wa ayyuzkar wa yunsa, selalu ingat Allah tidak lalai, wa ayyushkar wa la yukfar, dan syukur tiada kufur kepada Allah. Ini yang sebenar-benar takwa seperti itu. Kemudian ikhwati fiddin azza wa iyyakum, Allah katakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, Allah kasih rezeki dari segala sisi yang tak disangka. Bahkan ayat berikutnya Allah juga menyebutkan mayattaqillah yaj'al min amri yusra. Siapa yang takwa pada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Mungkin kita merasakan betapa sulit urusan-urusan yang kita hadapi. Terkadang jiwa ini ingin berontak atau frustasi. Tapi bagi seorang mukmin tidak ada demikian. Karena semua problem ada solusi bagi orang mukmin. Yang hidup di antara dua kondisi, yaitu syukur dan sabar. Ini orang mukmin. Sehingga benar-benar menakjubkan orang-orang mukmin itu keadaan mereka. Sabda Nabi SAW, ajabani amril mu'min, innama amru kullu khair. Kalau sadaka ila lil mu'min. Sangat-sangat menakjubkan, mengagumkan orang-orang mukmin itu. Sungguh seluruh urusan mereka itu baik. In asabathu syarra syakara fakana khairullah. Ketika tapangan, kemudahan, kelonggaran menimpa dirinya, dia syukurnya tambah. Maka itu baik buat dia. Pun sebaliknya, kata beliau Rasulullah SAW, nasabatu syarra adarra, ketika menimpa dia keburukan atau petaka, musibah, bencana, sabara, ia bersabar, fakana khairullah, maka itu baik buat dia. Itulah ikhwati fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang dibimbing Rasulullah SAW untuk kita semua, agar kita bisa menghadapi kenyataan hidup ini. Saat ini yang kita hadapi adalah wabah yang melanda seluruh dunia. Karena memang dosa yang kita lihat sekarang ini hampir seluruh dunia, perzinahan mendunia, seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Perzinahan, praktek perzinahan, bahkan anak-anak muda yang tidak bisa zina diajari melalui pornografi, video-video porno, gambar-gambar porno di HP yang dipegang sendiri mereka. Muda-mudi. Apa enggak ngeri yang seperti ini? Sehingga apa tanggung jawab kita ikhwati fiddin sebagai orang tua menghadapi yang seperti ini, kenyataan ini? Ingat, kita punya tanggung jawab besar. Anak-anak kita, agar mereka tetap terjaga. Yaitu apa? Perhatikan mereka pendidikannya. Bimbing mereka di rumah. Dari sisi adab-adab terhadap Allah, agama mereka. Coba tunjukkan orang tua.
sikap takwanya kepada Allah. Bangunkan anak-anak sebelum subuh, ajari ya untuk mereka biasakan dengan sholat witir minimalnya. Sehingga sebelum subuh sholat fajar. Untuk mereka di rumah, nggak di pondok, nggak di pesantren. Tidak nginep di pesantren, di rumah bersama orang tua. Jangan orang tua justru karena anak-anak nggak masuk pesantren lama, libur begini. Di rumah rasa sumpah, di rumah rasa bagaimana. Akhirnya orang tua malah tambah problem di rumah. Tidak. Solusinya di rumah, aktifkan kegiatan mereka. Syukur kita ada panduan dari pesantren, belajar online, ya, atau belajar melalui ya bimbingan yang HP-HP yang kita punya. Tapi beri batasan anak, jangan dibiarkan terus dengan HP untuk belajar. Begitupun ummahat, perhatikan. Waktunya, jangan sibukkannya dengan HP. Karena tidak mau diganggu, anak dikasih HP sendiri, pegang sendiri-sendiri. Tak terasa, pergeseran pun terjadi. Jadi, hadapan Allah kita akan diminta tanggung jawab. Ya, uang-uang kita yang dipakai buat data, pulsa, dan semisalnya. Bahkan mata kita, telinga kita, hati kita. Ingat, HP ini, 3 perkara ini semua ada terkait. Orang kalau sudah kecanduan hati nggak bisa lepas dari HP-nya. Mata mau lihat terus, telinga mau dengar terus. Sedangkan Allah sudah katakan, Inna sam'a wal basar fa'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, penglihatan, hati akan diminta tanggung jawab semua oleh Allah. Jangan kita biarkan waktu-waktu yang seperti ini. Sudah datang musibah saja, masih maksiat kepada Allah. Bagaimana kalau wabah ini diangkat? Apakah akan kembali maksiat lebih besar? Allah sudah ingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Ambillah pelajaran ikhwati fidin, ma'asyarul muslimin. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Fad'unahu tadarruan wa khufyah. Katakan, wahai Nabi, siapa yang menyelamatkan kalian dari gelapnya badai yang menimpa kalian, atau dari bencana menimpa kalian di daratan maupun di lautan, badai di daratan atau badai di lautan, sehingga ketika datang badai besar kalian menyeru kepada Allah dengan penuh tunduk dan khawatir, sampai-sampai mereka berkata, lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Andaikan kami selamat dari bencana ini, niscayalah kami akan termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Maka kul Allah yunajjikum, kulillahu yunajjikum. Katakan, Allah lah yang menyelamatkan kalian. Yunajjikum minha, min kulli karbin. Allah yang menyelamatkan kalian dari bencana tersebut. Dari kesulitan-kesulitan tersebut, dari bencana atau wabah tersebut. Namun cuma antum tusyrikun. Kemudian kalian ternyata kembali berbuat syirik. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakan, wahai Nabi, Dia Allah, Zat yang Maha Kuasa, untuk menimpakan kepada kalian azab dari atas kalian, atau min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian. Lihat, ikhwati fiddin, Allah ingatkan kita. Sehingga penting buat kita untuk tetap menjaga kesabaran, keistiqomahan, dengan cara jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa ini kunci untuk mendapatkan sekian kebaikan. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan faidah takwa sampai sekian banyak, 100 lebih. Disebutkan faidah takwa. Sehingga ikhwati fidin, kaum muslimin rahiman rahimakumullah, di samping takwa kita kepada Allah, kita ini lemah, banyak kekurangan, banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Atau seperti ucapan Syekh Shalih Fauzan,
Hafizullah Ta'ala menasihatkan kepada kita al-wajib al-muslimin khasatan wal'an jami'an. Wajib bagi setiap muslimin secara khusus dan kepada seluruh manusia di dunia ini seluruhnya. Ayaja'ilallah untuk menyandarkan diri kepada Allah. Dan memohon ayat fahadal khatar wal bala. Mohon untuk Allah mengangkat bahaya ini, bencana ini. Kedua, beliau nasihatkan ayuh minad du'a, minad du'a, sadaqat, wa fi'il khairat. Kita perbanyak-banyak untuk berdoa kepada Allah. Banyak-banyak bersedekah. Banyak melakukan kebaikan. Seperti yang kita mesti jalani di masa lockdown atau di masa-masa PSBB atau semisalnya, di mana kegiatan kita terbatas, masjid saja kosong, tidak bisa kita sholat jamaah, kita sholat di rumah, id di rumah, baru kita rasakan betapa tersempitnya terasa dunia. Hari Raya Idul Fitri, sholat di rumah masing-masing, mau silaturahmi, tidak bisa keluar daerah, protokolnya ketat, sesak rasanya. Dunia ini sempit rasanya. Sehingga kalau bagi orang mukmin tidak demikian. Lihat ketika Syekhul Islam Ibn di penjara. Belum mengatakan, walaupun di penjara, tapi rasa dunia tetap luas. Karena hatinya tidak terpenjara. Merasa dia itu bisa kepada Allah. Bersandar kepada. Maka banyak-banyak kesempatan di rumah ini gunakan. Malamnya, siangnya, bersama keluarga, bersama anak-anak. Sungguh perhatikan ya wajib. Bercandanya suami istri di rumah itu juga dapatkan pahala. Ya, anak bersama orang tua di rumah, ya, saling canda, ketawa, juga ibadah. Gunakan untuk yang baik. Karena memang Allah menguji kita. Entah sampai kapan ujiannya akan terus. Banyak-banyaklah kita berdoa waktu pagi, sholat duha. Jangan dilupa. Ya. Kemudian banyak-banyak bersedekah bagi para suami. Kepada keluarga ataupun kepada saudara. Juga kepada tetangga. Lakukan banyak kebaikan. Kata beliau, la'alallahu ayyarfa'a ma'anjala. Semoga dengan apa yang kita lakukan, dengan banyak istighfar, banyak doa, banyak sedekah, banyak melakukan kebaikan, Allah akan mengangkat apa yang Allah turunkan dari bencana ini. Innahu ala kulli syai'in qadir, karena sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang ingin terus berlanjut musibah? Tentu tidak ada. Kita mau cepat. Sehingga kata beliau, wala la rahmatahu. Andaikan bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala wa afu. Dan kalau bukan karena penjagaan Allah, perlindungan Allah wa ihsanu, dan perbuatan baik Allah kepada kita, ma baqiya fil ardi min dabbah, mungkin tak tersisa manusia di muka bumi disebabkan virus ini. Ingat ini kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, ada tentara Allah. Dulu Allah kirimkan nyamuk kepada Namrud, Allah kirimkan angin sarsar kepada kaum Ad, Allah kirimkan kepada Fir'aun, berupa belalang, berupa katak dulu waktu zaman Nabi Musa alaihissalam, yang membinasakan atau yang merusak semua. Nah ini makhluknya kecil, virus. Kita nggak bisa lihat mata kita. Tapi jangan kemudian ikhwafillah kita maksiat dengan menganggap, wah virus nggak ada lagi. Kenapa kita mesti pakai masker? Kenapa kita nggak bersolat di masjid? Ingat, kita diuji di masa seperti ini, kesabaran kita dalam mengamalkan firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Orang yang beriman taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul SAW dan pemerintahkan. Perintah kita menganjurkan kita adanya protokol kesehatan menghadapi COVID-19 ini. Ikuti, itu bukan perkara jelek. Itu perkara ma'ruf demi menjaga jiwa-jiwa kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Sayangi diri kita. Ikuti pemerintah. Jangan terbawa pemikiran khawarij. Ya.
kemudian menuduh dengan tuduhan nggak baik pada pemerintah. Jangan kita ikut berita-berita yang tidak benar. Mereka tentunya tidak sembarang menyampaikan hal berita berkenaan dengan COVID ini. Karena dokter-dokter ahli ada bersamanya pemerintah. Mereka meriset apa mereka itu mengajarkan uji. Dan ternyata ada virus ini memang. Sehingga khatifidin azizul iyakum. Ya. Allah Ta'ala akan menolong kita kalau kita kembali. Sabar dan kokoh. Pegang teguh agama Allah. Mungkin sebagai penutup sedikit kami lanjut. Wasiat dari Al-Alamah. Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Rahimahullah Ta'ala. Beliau sampaikan dalam sebuah nasihat yang sangat agung buat kita semua. Sebagai berikut wasiat atau nasihat beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Amma ba'd. Fa inni usi nafsi wa sa'il muslimin bi taqwallah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, sungguh aku wasiatkan pada diriku dan seluruh kaum muslimin untuk selalu takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang ini kunci untuk solusi problem kita. Jalan keluar dari kesulitan kita, ya ikhwah. Jangan sandarkan kepada selain Allah. Tingkatkan takwa kita, tentunya Allah akan cepat mengangkat wabah musibah. Kalaupun kita meninggal karena terkena wabah umpamanya, semoga meninggal dalam takwa. Dan meninggal dalam keadaan seperti ini, husnul khatimah biizni. Insyaallah ta'ala. Itu yang kita harap. Walaupun kita tanda dia ingin meninggal karena wabah, ingin yang meninggal dengan baik. Barakallahu fikum. Kemudian wasiat beliau lanjutnya. Setelah disampaikan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa yang sebenarnya tentunya. Wasiat yang kedua beliau sampaikan wattamassuk kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaknya berpegang teguh selalu dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, berita-berita dari kaum terdahulu itu pelajaran buat kita. Akibat perbuatan dosa mereka Allah datangkan bencana. Dan kita lihat siapa yang selamat. Setiap kaum datang bencana. Siapa yang selamat dari kaum itu? Yang selamat hanya orang-orang yang soleh. Allah selamatkan mereka. Kaum Nabi Lut. Hanya keluarga Nabi Lut dan orang yang bersamanya. Kecuali istrinya. Bersama Nabi Nuh alaihissalam juga. Orang-orang soleh yang bersama Nabi Nuh yang selamat. Dari bencana. Demikian para anbiya dalam kisah-kisah yang telah berlalu. Dan itulah janji Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Laqad katabna Zabur. Min ba'di dzikri, Allah katakan sungguh telah kami tetapkan dalam kitab Zabur setelah Allah sebutkan dalam Lauhul Mahfuz, kitab di Lauhul Mahfuz. Nal abada suhab ibadiyas salih. Bahwa bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang salih mereka. Artinya ya fila barakallahu fikum. Orang-orang yang takwa, orang-orang yang salih, itu yang akan selalu selamat. Maka pegang teguh Quran. Pelajari, kaji, pahami, amalkan. Begitupun sunnah Nabi SAW. Praktikkan. Yang kecil-kecil, jangan kita mau yang besar-besar, tapi yang kecil pun diperhatikan. Setiap apa yang kita tahu dari sunnah Nabi, cobalah amalkan. Dan terapkan bersama keluarga di rumah saat bersama wabah corona melanda ini. Nikmati kebersamaan bersama keluarga. Subhanallah, antum meningkat. Status masing-masing antum semua di rumah. Yang tadinya antum jadi makmum jamaah di masjid, sekarang antum jadi imam di rumah untuk keluarga. Bahkan Idul Fitri kemarin, sebagian kita, hampir semua kita, menjadi imam untuk istri dan anak-anak kita. Bagi orang-orang mungkin sedih, tapi bagi kita,
Alhamdulillah, nikmati. Kebahagiaan bersama keluarga. Sholat Idul Fitri di rumah sudah. Abi jadi imam. Atau mungkin anak yang sudah di pondok pesantren sudah bisa. Ya, istri jadi makmumnya. Statusnya kan jadi sholat jamaah di rumah. Kita rindu memang ke masjid, tapi tertahan karena wabah. Nikmati di rumah, istri jadi bisa bersama suami jamaah. Anak-anak juga, Masya Allah. Ya. Karena memang demikian bimbingan Rasulullah SAW, kita tidak bisa melawan. Untuk kita taat pada pemerintah. Dan saat wabah kita harus karantina. Sebagai bentuk tindak preventif, mencegah jangan kita menjadi mata rantai tersebarnya wabah. Kita harus memutus mata rantai ini, dan itu upaya pemerintah. Dengan adanya lockdown dan semisalnya. Ya, kita bimbing Quran dan Sunnah, pegang teguh Quran dan Sunnah. Ikuti bimbingannya Allah dan Rasul SAW. Dan kata beliau berikutnya, wasiru ala manhajis salafus salih. Tetaplah kalian tempuh jalan yang ditempuh salafus salih. Yakni yang telah ditempuh oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga ikhwati fiddin azza wa iyyakum, para jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin rahimakumullah, kita syukurnya kepada Allah. Kita tambah kadang kita di atas sunnah. Saat wabah ini kita dibimbing dengan sunnah. Dan kita bisa dapatkan bimbingan bagaimana para salaf dulu. Ya. Menghadapi dengan penuh kesabaran. Bukan di masa kita, di masa Rasulullah tidak ada wabah menimpa Madinah. Beliau memohon keselamatan bagi penduduknya, kebaikan bagi mereka. Demikian tentunya kita juga memohon untuk keluarga diri kita dan bangsa kita ini pada umumnya. Kemudian kata beliau, berjalanlah terus di atas manhaj salaf fil aqaid wal ibadat, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, wa muamal dan muamalah. Wa fi kulli sya'ir syu'unil hayat, dan dalam segala cara hidup. Ya. Perhatikan manhaj salafus salih. Dalam ibadah bagaimana mereka praktekkan. Kesempatan suami dengarkan kajian lewat Radio Islam Indonesia itu, RII. Dengarkan bersama. Kalau mungkin dulu tidak sempat karena banyak keluar suami, sekarang banyak di rumah. Alhamdulillah, kerja juga libur, banyak libur. Ya, istri pun demikian. Ya. Manfaatkan kesempatan untuk berbakti pada suami sebaik mungkin, mendidik anak sebaik mungkin. Nikmati saat bersama, dengar kajian bersama di radio. Lalu bagaimana memahami, ya, saling tegur, saling tanya coba. Ya, subhanallah, untuk mengokohkan akidah kita, praktekkan apa yang diajarkan Nabi SAW dalam bentuk ibadah. Begitu pun dalam muamalah, kita perbaiki. Dan kata beliau, ya, wa yas'allah, kita mohon kepada Allah. Dan Allah fabanakulub. Semoga Allah selalu menyatukan hati-hati kita kaum muslimin. Ya. Ayajma'hum al-haq, dan semoga Allah kumpulkan kita semua di atas kebenaran. Ayab'ada anhum naz'a syaitan, dan semoga Allah jauhkan kita dan mereka kaum muslimin, kita semua dan antum semua kaum muslimin. Barakallahu fikum. Allah jauhkan dari tipu daya syaitan dan godaan syaitan dan, ya, perbuatan jahat syaitan. Wa yakfihum syarra fitani ma dhahara minhum batan, dan semoga Allah menjaga kita semua dari keburukan-keburukan fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Inna rabbana sami'ud du'a, sungguh Rabb kita Allah Maha mendengar doa orang-orang yang menyeru. Mungkin sedikit itu nasihat yang bisa kami sampaikan kepada ikhwah barakallahu fikum di masa pandemi ini. Tak luput atau tidak, ya, bisa kami panjang lebarkan. Karena waktu, hanya kami ringkas saja. Wasiat dari semua yang disampaikan baik dari Syekh Saleh Fauzan, Hafizullah Ta'ala, Syekh Rabi, demikian juga Syekh Ubaid, Hamidullah Ta'ala. Hampir sama. Mereka nasihatkan kepada kita Ahlussunnah, khususnya, dan muslimin secara umum, untuk menjaga ketakwaan kita selalu di masa-masa yang seperti ini. Jangan sampai goyah. Kemudian juga untuk sandarkan kepada Allah, karena kita sangat lemah.
Kita butuh pertolongan Allah sehingga Nabi SAW ajarkan kepada kita doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hilangnya nikmat-nikmatmu yang kau berikan padaku. Tahawul afiatika, dan dari berubahnya keselamatan. Yang tadinya kita sehat jadi sakit tiba-tiba. Yang tadinya kita ini ya dalam kondisi kau tiba-tiba lemah, jangan. Ya. Wa fujaati nikmatika, dan datangnya dengan tiba-tiba azabmu. Kita berlindung jangan sampai tiba-tiba datang azab Allah menimpa kita. Wa jami'i sakhatika, dan seluruh apa yang menyebabkan kau murka ya Allah. Kita berlindung dari perkara-perkara ini. Doa ya ikhwah barakallahu fikum. Jadi saya sampaikan secara khusus kepada orang tua. Di rumah anak-anak kita juga zikir pagi petang. Kita kasih contoh. Tumiknya di rumah sambil ya mungkin belajar yang perempuan, adiknya yang laki-laki. Ingatkan. Zikir pagi nak, zikir petang. Karena ini musim wabah nak. Kita baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Ajarkan pada mereka zikir pagi petang. Apa faedahnya, apa keutamaannya. Siapa baca doa ini Allah jaga sampai ya harinya itu sampai sore harinya, baca sore sampai pagi Allah jaga. Tidak akan mabor. Itu kesempatan. Nilai-nilai sunnah kita terapkan. Hidupkan sunnah di rumah. Karena kita berharap kepada Allah. Kalau kaum muslimin semua untuk sadar susah dan berat. Paling tidak kitalah ahlus sunnah. Yang telah mengerti nilai-nilai sunnah. Ajaran Rasulullah SAW kita amalkan dalam kehidupan kita hari ini. Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran tadi, seperti disebutkan surah Al-Anfal tadi, bahwasanya Allah tidaklah mengazab mereka, ya, ketika mereka itu masih beristighfar. Maka ma'adzibahum, ya, wa antafim. Maka Allah ma'adzibahum wa antafim. Kata Allah, Allah tidak mengazab mereka sedangkan engkau. Nah, ada tantangan mereka, artinya waktu itu ada masih hidup Rasulullah SAW. Enggak mungkin Allah datangkan azab ke negeri Mekah yang seperti itu keadaan, kerusakannya. Begitupun ya. Ya kita berharap kita ahlus sunnah. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah atas sunnah, Allah menahan wabah untuk tidak yang lebih besar datang. Yang ada Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Dan mohon maaf atas khilaf dan kekurangannya. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jal, kita ikuti. Adapun kekeliruan adalah keterbatasan dan kejalanan kami taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua istiqamah selalu di atas sunnah, di atas agama Allah Ta'ala, dan memberikan kita husnul khatimah kapanpun kita dipanggil Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.